Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Nomor ini dari Ekonomi. Sini saya akan melakukan video audience dengan tema BLS, itu Basic Life Supporter. Nah, di sini ditemukan adanya dalam skenario pasien berusia 25 tahun dengan kondisi nyeri di bagian dari kiri, lalu tidak sadarkan diri dan terjatuh di area parkiran. Lalu apa yang harus dilakukan pertamanya itu mengecek keadaan terlebih dahulu, apakah sudah aman, apakah terhindar dari kerumunan orang-orang. Lalu selanjutnya kita pastikan kesadaran pasien terlebih dahulu. Lalu goyangkan juga tubuh atau badan pasien. Jika tetap tidak sadarkan diri, maka yang pertama selanjutnya itu kita cek terlebih dahulu arteri karotid pasien. Lakukan palpasi karotid pasien dengan menggunakan 2 jari, lalu dengan jangka waktu 5-10 detik. Jika tidak yakin, maka selanjutnya itu berikan nafas buatan atau ventilasi buatan menggunakan back pull max. Lalu cek kembali palpasi arteri karotid. Jika sudah teraba dan terasa dan tidak nafas tidak ditemukan tidak adekuat, maka kita akan melakukan CPR. Dimana untuk lokasi yang tepat dan benar itu lutut penolong sejajar dengan bahu pasien untuk memudahkan, lalu letakkan tangan sejajar di sternum atau sejajar dengan puting susu. Lalu letakkan tangan di atasnya dengan posisi saling mengunci atau interlock. Lalu dengan dilakukan dalam jangka waktu 100 sampai 120 menit. Pastikan tangan tidak menepuk tangan penolong tidak menepuk dan juga bahu tetap dengan posisi vertikal. 2, 3, 30. Selanjutnya misalnya tidak pasien tetap sadarkan diri, maka telepon ambulans atau 119. Lalu jelaskan didapat pasien, jenis kelamin pasien, lalu umur perkiraan pasien, lalu letak di mana pasien itu terjatuh atau terjatuh. Ya, betul. Lalu tadi untuk CPR, pastikan terlebih dahulu posisi pasien itu sudah di tempat yang datar, yang datar harus nyaman. Selanjutnya, posisikan jika arteri denyut nadi sudah terdengar, lalu juga pernafasan sudah adekuat, maka yang selanjutnya itu kita akan melakukan sambil menunggu ambulan datang. Posisikan pasien dengan posisi recovery position, di mana pasien diarahkan menyerong, lalu tangan di bagian kepala dan juga kaki yang menekuk untuk memastikan pernafasan yang pada pasien itu lancar. Lalu untuk pemberian pernafasan buatan juga itu menggunakan metode health tube dan juga chin lift, health tube dan lift jika tidak adanya trauma cervical. Misalnya ada trauma cervical, maka lakukan jauh. Lalu untuk menjawab pertanyaannya, mengapa arteri karotid dipilih untuk pemeriksaan pulsasi pada BLS? Karena arteri karotid ini merupakan arteri yang terbesar dan berada di area
permukaan atau superficial, yang dimana itu memudahkan penolong untuk memprediksi atau mengecek arteria tersebut dengan cepat sehingga dan hasilnya juga lebih akurat. Lalu mengapa perabaan pulsasi karotid maksimal 10 detik? Karena menghindari adanya keterlambatan CPR atau keterlambatan tindakan. Karena pada posisi ini, pada kondisi di sini, pasien membutuhkan pertolongan yang cepat dan juga tindakan yang cepat. Lalu pada saat itu mengapa kedalaman kompensasi dada hanya 5-6 cm? Karena pada kedalaman 5-6 cm itu merupakan aliran darah yang sesuai, yang stabil, cukup untuk menekan jantung di antara sternum dan tulang hingga darah itu terpompa ke seluruh tubuh atau ke organ vital. Lalu apa yang terjadi misalnya kedalaman tersebut kedalamannya terlalu dalam, maka itu akan dapat menyebabkan terjadinya kelainan yang besar ataupun fraktur tulang iga dan juga sternum, atau bahkan dapat terjadi cedera di dalam tubuh pasien. Selanjutnya, mengapa perlu membuka jalan pernafasan sebelum ventilasi? Secara tidak sadar, ketika kita tidak sadarkan diri, lidah itu akan menjulur ke bawah sehingga menutup jalur oksigen atau udara masuk, sehingga harus dibantu terlebih dahulu. Nah, ventilasi tanpa jalur yang terbuka, udara akan masuk ke lambung, bukan ke paru-paru, karena tidak dengan jalur yang sesuai. Selanjutnya, jika ada nadi tetapi tidak bernafas, mengapa hanya dilakukan ventilasi? Karena badut itu tandanya masih adanya sirkulasi karena jantung masih bekerja, sehingga yang diperlukan hanya pernafasan tambahan atau pernafasan buatan. Lalu mengapa korban yang pulih ditempatkan pada recovery position? Karena untuk menjaga aliran udara ataupun oksigen yang masuk, suplai oksigen yang masuk ke dalam tubuh pasien dan mencegah terjadinya cairan yang keluar dari mulut pasien untuk masuk kembali ke dalam tubuh pasien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.